dibangun untuk 250 pasien, tapi dihuni oleh lebih dari 2.000 orang sakit jiwa. Buat teman-teman Indonesia yang belum tahu, rumah sakit ini nggak cuma dikenal sebagai rumah pasien yang hilang akal, tapi juga karena kamar-kamar yang bau busuk dan toilet yang berubah menjadi kuburan diam bagi ribuan tubuh yang lemah. Selama beroperasi 130 tahun, dari tahun 1864 sampai tahun 1994, Trans Allegheny Lunatic Asylum terkenal bukan cuma karena overkapasitas atau membludaknya pasien, tapi juga karena praktik-praktik yang mungkin sekarang ini dianggap sebagai bentuk penyiksaan, baik secara fisik maupun mental, teman-teman. Karena berbagai isu, mulai dari overkapasitas, kondisi bangunan yang mulai rusak, fasilitas kesehatan dan sanitasi yang nggak memadai, sampai adanya perkembangan dalam perawatan kesehatan mental yang lebih baik dan manusiawi, akhirnya rumah sakit jiwa ini resmi ditutup di tahun 1994. Sebenarnya apa sih yang terjadi di balik pintu-pintu besi ini, dan kenapa tempat ini masih dihantui sama masa lalunya? Kali ini kita akan coba membuka lembaran sejarah yang kelam sambil menyusuri lorong-lorong kosong yang banyak tersimpan rahasia gelap. Rumah sakit jiwa ini awalnya dibangun untuk merawat pasien yang gangguan jiwa dengan layak dan manusiawi. Yang dipotong pakai tangan. Yang terbesar di Amerika Utara. Yang pakai gergaji. Iya, 130 tahun ya. Dirinya. Allegheny-nya ya. Di situ. Gede banget ya, belakangnya gunung. Oh, mereka tidur di emperan karena saking banyak pasiennya, ribuan. Crowded ya. Iya, Overcrowd. Jadi memang karena ini kan salah satu jadi pusat perhatian kalau aku baca tuh di internet. Jadi karena memang dia ini udah overcrowded, terus kotor. Tapi impian itu hancur karena jumlah jiwa yang datang terus bertambah. Sistem kesehatan mental saat itu sangat terbatas, teman-teman. Banyak pasien yang masuk rumah sakit jiwa bukan karena mereka benar-benar butuhin perawatan medis, tapi bisa juga cuma karena stigma sosial, keluarga yang gak mampu merawat, atau sistem yang memindahkan mereka ke rumah sakit jiwa sebagai solusi mudah. Orang yang punya gangguan jiwa ringan sampai berat, orang yang punya masalah sosial kayak pembunuh, penganiaya, pecandu alkohol, sampai yang dianggap berbeda dan gak diterima masyarakat, semua dikumpulin dalam satu atap yang sama. Bayangin aja teman-teman, rumah sakit ini dirancang cuma untuk 250 pasien, tapi pada nyatanya ada sekitar 2.400 pasien yang tinggal di sini. Satu ruangan kecil yang seharusnya diisi oleh beberapa orang harus dipenuhi sama puluhan pasien. Overkapasitas inilah yang memicu kondisi nggak manusiawi. Pasien di sini hidup dalam ruangan yang penuh sesak dan fasilitas yang sangat terbatas. Jadi memang benar sih teman-teman. Ini kalau aku lihat kamar-kamarnya memang kecil karena memang gedung sebesar ini tuh cuma didesain untuk 250 orang. Tapi nyatanya sampai ada 2.400 orang yang tinggal di sini. Makanya pasien yang gak kebagian kamar, mereka itu tidur di emperan bangsal ini. Tragis banget ya teman-teman.
Bayangin, ribuan pasien di sini harus hadapin toilet yang rusak dan saluran pembuangan yang gak layak. Akhirnya kotoran mereka numpuk, nyebar dari lubang-lubang yang mampet. Bahkan lantainya sampai lengket. Aku gak bisa ngebayangin baunya kayak gimana, teman-teman. Di dalam toilet itu lahirlah wabah dan penyakit yang mematikan. Karena sanitasi yang gak baik, akhirnya pasien di sini pada kena diare akut, bahkan sampai penyakit TBC, teman-teman. Tispor. Buang air besarnya ya. Ini peninggalan ini ya, yang asli ini ya. Iya, dikubur, dibuangnya di tanah, digali lagi ketemu ini mereka. Ini biasanya tuh jorok banget ya. Pasien-pasien tuh kena penyakit menular, TBC, tipes, tuh tulisan. Karena buruk sanitasi itu, WC gendang-gendang gitu kan ya. Jadi tuh WC-nya kayak gini. Iya, gimana ya? Di balik tembok besar rumah sakit ini, mereka nggak cuma menderita secara jiwa, tapi juga menderita secara fisik. Terapi yang dulu dipercaya bakal nyembuhin, ternyata jadi siksaan yang mengerikan. Pasien dipaksa jalanin terapi ekstrim dengan cara pengurungan berhari-hari, mandi air es yang menusuk tulang, sampai masuk sangkar besi. Bahkan beberapa terapi yang menggunakan kejutan listrik ninggalin luka fisik dan trauma yang dalam. Ya, ditaruh di kereta ya. Iya, ditransport kayak gini. Ditransportnya dalam peti kayak gini. Ini ada yang di lantai juga. Baterainya segede gitu, monyet. Astaga. Listriknya berapa volt? 6 volt Ya ampun, ke otak langsung ke otak nyambung. apa? Nih, mesinnya ya. Salah satu praktik medis yang paling nyeremin adalah lobotomi. Praktik ini dulu dianggap sebagai solusi untuk nenangin pasien. Tapi kenyataannya, banyak yang justru jadi seperti mayat hidup, gak bisa ngomong, gak bisa bergerak normal, bahkan kehilangan kesadaran, teman-teman. Jadi teman-teman, lobotomi itu adalah prosedur medis yang dilakuin dengan memutus koneksi di bagian depan otak dengan cara nusukin alat tajam kayak ice pick gitu lewat rongga mata atau tengkorak. Bahkan pasiennya sendiri gak dibius dulu. Jujur, aku gak kuat banget lihat tayangan praktik ini. Info yang aku dapat dari internet, kasus terakhir lobotomi yang tercatat di Amerika itu ada di tahun 1967 dan berakhir dengan kematian pasien. Dari kata-kata. Jadi kata-kata tuh bisa menyembuhkan sakit mental dan itu lebih dari treatment psikis. Sekarang ini prosedur lobotomi udah hampir nggak pernah dilakuin lagi karena dianggap nggak etis sama standar medis modern serta melanggar hak asasi pasien dan regulasi hukum di Amerika. Praktik ini ngingetin kita betapa berharganya kemanusiaan dalam dunia medis. Ruang yang sempit, gelap, dan dingin ini adalah ruang isolasi, teman-teman. Di sini, pasien yang dianggap terlalu bermasalah bakal dikurung di ruang isolasi ini. Banyak dari mereka yang alamin trauma berat akibat pengurungan ini. Bayangin ruangan gelap yang begitu dalam, sampai kalian gak tahu apakah mata kalian kebuka atau ketutup. Sekarang, ruang-ruang ini masih ada, masih berdiri di sini untuk ngingetin kalau nggak ada yang lebih menakutkan dari kesendirian yang dipaksain. Jujur,
Menurut aku ruang isolasi ini yang bikin paling merinding di antara semuanya. Di sini, pasien yang alamin gangguan ringan kayak depresi atau trauma harus tinggal bareng sama pasien yang agresif atau berbahaya. Pasien yang cuma depresi datang dengan harapan sembuh, justru akan membusuk secara perlahan. Banyak yang akhirnya benar-benar jadi gila, bukan karena penyakit mereka, tapi karena lingkungan yang ngebunuh kewarasan mereka hari demi hari. Tragisnya teman-teman, di tempat ini mereka bukan cuma hadapin penyakit mereka, tapi juga kekerasan dan tekanan yang datang dari lingkungan sesama pasien. Beberapa laporan ada yang menyebut kalau ada pasien dicekik atau dipukulin sampai mati oleh pasien lain. Oh ya teman-teman, banyak pengunjung dan mantan staf ngaku kalau mereka ngerasain tekanan, bisikan, penampakan, bahkan kontak fisik dari penghuni gak kasat mata di tempat ini. Tapi aku akuin, beberapa ruangan di sini auranya tuh berat banget dan udaranya tuh dingin. Apalagi kalau kita ngeliat jeruji-jeruji besi karat dari balik jendela ini. Oh ya teman-teman, ada juga visitor yang pernah nemu jejak kaki basah, bentuknya jadi kaki di lantai pas mereka lagi tur malam-malam. Sampai sekarang kita belum tahu kebenarannya, bahkan pengelola gedung aja sampai abadiin penemuan jejak kaki basah ini. Nah, jejak kaki ini bikin banyak orang bertanya-tanya, apa ini jejak manusia? Tapi nggak ada yang buka sepatu di sini. Selain itu, ada juga ghost hunter yang berhasil nangkep sosok bayangan kayak anak kecil gitu di lorong bangsal anak-anak pas mereka lagi tur malam-malam. Kira-kira bener gak sih ini bayangan sosok anak kecil? Menariknya teman-teman, di sini ada bangsal khusus anak-anak. Iya, anak-anak. Bayangin di masa itu, anak-anak yang alamin masalah kesehatan mental harus tinggal di tempat yang ya bisa dibilang gak biasa banget. Bayangin di tengah gelap dan dinginnya rumah sakit jiwa ini, ada ruang di mana anak-anak kecil yang harusnya main-main malah harus berjuang melawan kesunyian dan ketakutan mereka sendiri. Apa rasanya ya jadi anak-anak di tempat kayak gini, jauh dari pelukan orang tua, dari dunia yang penuh keceriaan. Bangsal itu bukan cuma ruang perawatan, tapi juga saksi bisu dari derita dan keberanian. Ngeliat lukisan di dinding ini justru bikin aku sedih dan ngingetin betapa kuatnya mereka jalanin hidup mereka di sini. Ada satu kamar kecil yang warnanya kuning cerah seakan nutupin kenyataan kelam yang bersembunyi di dalamnya. Itu adalah kamar Lily. Lily ini bukan pasien, dia cuma anak kecil yang lahir di tempat yang seharusnya nggak pernah jadi ruang tumbuh seorang manusia. Katanya, ibunya Lily ini adalah seorang pasien yang punya gangguan mental di sini. Gak ada taman bermain, gak ada pelukan ayah, gak ada lagu pengantar tidur. Yang ada cuma jeritan dan rasa takut. Tapi Lily bertahan sampai suatu hari tubuh kecilnya ini nyerah ketika Lily harus berhadapan sama penyakit pneumonia yang ngambil nyawanya. Usia Lily saat itu masih berumur 9 tahun. Begitulah kisah kelam dari tempat yang sekarang disebut sebagai salah satu lokasi paling berhantu di Amerika. Trans Allegheny Lunatic Asylum bukan sekedar bangunan tua yang kosong, ia adalah saksi bisu dari ribuan jiwa yang pernah terkurung, terluka, dan terlupakan. Mereka adalah manusia dengan harapan, ketakutan, dan luka yang sama seperti kita. Hanya aja mereka terjebak di tempat yang salah pada waktu yang salah. Dari lorong-lorong gelapnya kita belajar tentang pentingnya kemanusiaan, tentang bagaimana kita harus memperlakukan mereka yang terluka jiwanya dengan kasih dan penghormatan.
Ada peti matinya sini. Wow. Katanya kuburan mereka ditaruh di farm. Oh. Biar pasien lain nggak pas ini histeris lihat makanan mereka yang dimakan. Jadi mereka masih, walaupun mereka sakit jiwa, tapi mereka bisa ngerasain ya, masih ada interaksi, ada emosi loh. Iya, memang emosi itu kan nggak terlepas dari manusia ya, makhluk hidup. Sian juga. Nih, cemetery stone. Ini batu nisan. Ini ya, batu nisannya. Tuh, ini zaman dulunya mereka kerja kayak gini. Ya. Hebat loh gambar mereka. Bisa loh. Wow, ini bagus banget gambarnya. 94. Wow. Wow. Tahun 94 ini gambarnya bagus banget. Iya. Tuh. Bahkan ada yang gambarin. Ini ya, ada yang lari dari penjara ini ya. Nah, sempat ada yang mau kabur ya. Perawatnya digembok sama dia. 3 orang digembok, dikunci. Ya ampun. Kabur. Berhasil ya. Berhasil. Wow. Ini tuh diambil dari koran ya. Iya, kutipan. Kutipan dari koran. Ini ada lagi. Iya. Belakangnya. Oh, nih. Pernah ada pemberontakan dulu. Pemberontakannya dari orang-orang yang di sini.